Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu Aisyah, Kabupaten Purworejo yang dirahmati oleh Allah. Saya akan menyampaikan materi tentang seni beretorika dakwah. Sudah kita simak bersama beberapa dakwah dari Ibu Aisyah, dari ketua majelis, ketua lembaga yang sangat istimewa dan sangat menginspirasi tentunya ya. Dan kali ini saya akan mengulas tentang seni beretorika dakwah. Memang yang sudah disampaikan oleh ibu-ibu itu adalah seni beretorika dakwah dengan tujuan untuk menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Nah, itu betul, itu tujuan yang paling utama. Jadi, retorika dakwah dalam dakwah itu berperan penting untuk menyampaikan pesan dengan efektif dengan menggunakan seni berbicara untuk mempengaruhi hati dan pikiran audiens atau pikiran para pendengar. Nah, untuk retorika ada prinsip dasar dalam retorika dakwah. Yang pertama adalah etos atau kredibilitas dai atau kredibilitas pembicara. Kepribadian yang baik dan ilmu yang luas ini ya yang dimaksud dengan etos. Kemudian bisa menjadi teladan bagi audiens. Itu syarat yang pertama ya atau prinsip dasar yang pertama. Kemudian prinsip dasar yang kedua adalah pathos, emosi dalam penyampaian. Menggunakan perasaan untuk menyentuh hati pendengar, misalnya dengan kisah-kisah inspiratif dari Al-Quran, dari hadis, kemudian cerita-cerita Nabi, cerita-cerita Rasul. Nah itu pakai emosi ya, pakai emosi kemudian pendengar bisa hanyut dalam cerita itu, kemudian audiens bisa mengilhami bahkan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan itu emosi ya. Kemudian yang ketiga, prinsipnya adalah argumentasi yang logis atau logos. Misalnya dengan menggunakan dalil yang kuat dan logis, menyesuaikan dengan kondisi pemahaman audiens. Jangan terlalu sulit, jangan terlalu panjang lebar ketika menyampaikan ayat. Misalnya kita hanya menyampaikan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya amal itu tergantung pada niatnya. Nah, terutama waktu puasa ini ya, kita harus niat menjalankan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Nah, selanjutnya adalah bagaimana teknik dalam beretorika dakwah. Yang pertama adalah penggunaan bahasa yang mudah dipahami, yaitu sesuai dengan tingkat pemahaman audiens. Yang kedua, dengan menggunakan kisah atau dengan kata lain ada qasasul Quran dan hadis yang menarik perhatian dan menginspirasi. Kemudian yang ketiga adalah gaya bicara yang menarik, misalnya intonasi, ekspresi, dan gestur yang mendukung. Dalam beretorika dakwah misalnya kita kelihatan. Kemudian yang keempat adalah interaksi dengan audiens, misalnya tanya jawab, diskusi, sense of humor. Yang penting ada interaksi di situ dengan audiens, dengan tanya jawab soal agama dan lain-lainnya. Nah, bagaimana retorika dakwah Rasulullah SAW? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah menyampaikan dengan hikmah dan nasihat yang baik yang terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125, yaitu menyeru dengan kebaikan. Intinya itu. Kemudian yang kedua adalah menggunakan metode persuasif yang lembut dan penuh kasih sayang. Yang ketiga, menyesuaikan bahasa dengan audiens yang dihadapi. Dan yang keempat, contoh dakwah Rasulullah pada yaitu saat beliau di Makkah dan di Madinah. Ya, penyampaiannya berbeda karena di Makkah itu orangnya lebih keras, sedangkan di Madinah itu lembut orangnya. Itu citranya seperti itu. Baik, ini untuk retorika dakwah, bagaimana cara efektif dalam beretorika dakwah itu harus diketahui. Misalnya
strategi efektif dalam retorika dakwah, kita harus menyesuaikan materi dengan audiens, misalnya anak-anak, remaja, atau dewasa, dipilih bagaimana kontennya, gayanya, begitu. Kemudian menggunakan multimedia dalam dakwah, misalnya kita bisa pakai video, pakai podcast, pakai media sosial, pakai YouTube, dan lain sebagainya. Kemudian bisa melatih kemampuan berbicara atau public speaking yang baik ketika kita menyampaikan dakwah, ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu memahami isu kontemporer. Isu kontemporer itu isu-isu saat ini yang berkembang untuk relevansi dakwah. Nah, baik ibu-ibu yang ada di rumah dan ibu-ibu Aisyah, bahwa kesimpulannya retorika dakwah adalah seni berbicara yang harus dikuasai oleh setiap dai atau pembicara. Dengan syarat tadi ada etos, patos, logos untuk menyampaikan pesan dengan efektif. Nah, tantangan dakwah yang harus dihadapi boleh dengan strategi yang tepat. Kemudian, dakwah yang baik akan membawa pada perubahan positif bagi audiens atau bagi pendengar. Terima kasih ibu-ibu, demikian yang saya sampaikan atas perhatiannya. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Cikini naik Ferrari, saya Umi mohon undur diri, dan ke Eropa naik Avanza, saya Faiza, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.